Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah pasal 10 ini diberikan judul Akibat-akibat kebodohan. Dari judul ini dapat kita mengerti bahwa pada dasarnya kebodohan itu memiliki akibat, memiliki dampak. Dampaknya tentu bukan yang positif, tapi dampak yang buruk. Dampak yang buruk ini bukan hanya terjadi kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Maka dengan inilah pengkhotbah mengajar kita, memberi kesaksian kepada kita agar kita tidak bertindak bodoh, tidak menjadi bodoh, supaya kita tidak mendapatkan akibat-akibat dari kebodohan itu sendiri. Tetapi harus kita garis bawahi juga bahwa kebodohan yang dimaksud dalam Alkitab ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau pendidikan atau gelar seseorang. Tetapi kebodohan dalam teks ini lebih kepada lawan kata dari kebijaksanaan. Berarti orang yang bodoh adalah orang yang mengabaikan didikan firman Tuhan dan yang mengabaikan takut akan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mencintai didikan dan ajaran dari Tuhan. Karena kita lihat dalam Amsal 1 ayat 7, di sana dituliskan dengan jelas, dikontraskan dengan jelas antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Demikian kata firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi jelas sekali bahwa orang yang bijaksana itu sangat takut akan Tuhan, sangat cinta ajaran, tetapi sebaliknya orang yang bodoh menghina didikan dan ajaran. Itulah sesungguhnya yang terjadi dengan orang bodoh. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat yang luar biasa dan menarik tentang kebodohan ini. Apa isi dari kalimat itu? Katanya seperti ini. Kebodohan dan kebencian adalah saudara kembar yang sulit dipisahkan. Manusia semakin bodoh, semakin mudah membenci, karena minim pengetahuan dan sempitnya pola pikir. Orang yang bodoh berarti pengetahuannya sedikit, pola pikirnya juga sedikit. Maka semakin mudah bagi dia untuk membenci seseorang.
Jadi orang-orang yang bodoh inilah yang gampang membenci. Membenci karena keberhasilan orang lain, karena perkataan orang lain. Sebenarnya bukan perkataan orang lain itu yang buruk, tetapi karena sempitnya pengetahuan dan pola pikir di dalam dirinya. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah hidup kita pada saat ini. Maka berhati-hatilah, jangan menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Dan karena itu, mari kita lihat dalam teks ini. Apa akibat-akibat kebodohan itu? Pada ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa arti teks ini? Yang pertama, pada zaman kuno atau pada zaman dahulu, biasanya besi atau kapak dipakai sebagai alat untuk memotong kayu. Maka seseorang sebelum memotong kayu akan memeriksa kapaknya. Apakah tajam atau tumpul? Nah, disinilah penentuannya. Orang bodoh tidak peduli jika kapaknya tumpul. Dia akan terus mengerjakan pekerjaannya. Dengan kapak yang tumpul, dia terus mengerjakan pekerjaannya. Padahal tanpa sadar, ada dua akibat yang dia alami. Yang pertama, dia akan kehilangan banyak energinya. Karena kapaknya tumpul, maka tentu dia membutuhkan energi yang lebih untuk memotong kayu itu. Yang kedua, dia akan semakin banyak kehilangan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi ada dua hal yang hilang yang dia lakukan pada satu pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, orang yang bijaksana bukan seperti itu. Dia akan lebih dahulu melihat mata kapaknya, tajam atau tumpul. Kalau tumpul, dia akan mengasahnya, mengasah sampai tajam. Maka setelah tajam, dia akan menggunakan kapak ini untuk memotong kayu. Dari perbuatan dan tindakannya ini ada dua hal yang dia dapatkan. Yang pertama, pekerjaannya lebih efisien. Yang kedua, pekerjaannya sangat efektif. Kenapa? Dia tidak membutuhkan tenaga yang lebih. Kenapa? Karena mata kapaknya tajam. Kedua, dia tidak akan menghabiskan waktunya yang banyak. Karena dengan kapak yang tajam, semakin cepat dan semakin mudahlah dia mengerjakan pekerjaannya. Jadi jelas sekali bagaimana orang yang bijak dan orang yang bodoh yang dikatakan dalam firman ini. Orang yang bodoh itu anggar otot. Tetapi orang yang bijak adalah anggar hikmat. Dia mengandalkan hikmat dari Tuhan. Sehingga dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dia bisa selalu berhasil berjalan dalam jalan yang Allah tuntun baginya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan manakah, prinsip manakah yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mengandalkan pikiran kita saja? Atau kita sungguh-sungguh mengandalkan hikmat dari Tuhan? Karena dari ayat ini akan sangat jelas sekali bagi kita hari ini. Apa yang jelas itu? Tidak cukup kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Itulah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu tidak cukup baginya bekerja keras, tapi dia juga bekerja dengan cerdas. Mari kita lihat gambar yang di depan kita saat ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama ada 5 orang, sama-sama bekerja keras, tapi hanya satu orang yang bekerja cerdas. Sebelum dia menyorong benda itu, dia mengubahnya menjadi sebuah bola. Maka dengan sebuah bola itu akan semakin mudah untuk disorong. Jadi luar biasa sekali. Ternyata kerja keras itu ditambah dengan kerja cerdas, dampak dan akibatnya sangat luar biasa. Berarti dalam hidup kita ini, tenaga kita, pikiran kita dibantu ditambah dengan hikmat dari Allah, maka akan semakin memudahkan jalan-jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Lalu gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada 2 orang.
Satu menarik dan satu menorong. Mereka sudah menghabiskan energi yang banyak untuk menuntun kerbau ini ke dalam kandangnya. Tetapi pekerjaan mereka ini belum berhasil dan sangat susah. Karena mereka hanya mengandalkan otot-ototnya saja. Tetapi mari kita periksa gambar yang kedua. Luar biasa sekali. Dia tidak hanya mengandalkan ototnya, tapi dia mengandalkan hikmat dan pikirannya. Dia meletakkan makanan kerbau di hadapan kerbau itu. Dengan demikian kerbau itu bisa dituntun masuk ke dalam kandangnya. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat di hadapan Tuhan dan orang yang bodoh. Orang yang berhikmat itu pasti akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu ayat yang selanjutnya pada ayat yang ke-11 dikatakan, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Sebuah ayat yang menarik sekali bagi kita. Apa makna dari ayat ini? Yang pertama harus kita garis bawahi, kalau dahulu pada zaman kuno, ada sebuah pekerjaan yang dianggap cepat membuat seorang kaya. Apakah pekerjaannya itu? Yaitu menjadi sirkus ular. Mereka akan menangkap ular, kemudian ular itu dipertontonkan di hadapan masyarakat, di kota, di kampung, ataupun di pasar. Akan ada tari ular. Lalu setelah pertunjukan ini, orang-orang yang menonton akan dengan sukacita memberikan uang kepada mereka yang mempertunjukkan tarian ular ini. Nah, biasanya banyak orang-orang pada saat itu yang pengen cepat-cepat kaya. Maka karena pengen cepat kaya, mereka tertarik dengan sirkus dan pertunjukan ular ini. Tetapi tanpa lebih dahulu mempersiapkan dirinya, mempelajari sifat-sifat ular. Mempersiapkan dirinya menjadi pawang yang benar. Mereka ngotot ngebut ingin pokoknya harus jadi kaya apapun yang dilakukan. Padahal disinilah resiko yang paling berat. Banyak orang-orang yang mati. Kenapa? Karena mereka digigit dan mati oleh bisa ular beracun itu. Sehingga kalau sudah digigit, segala obat-obat yang diberikan kepada mereka tidak ampuh lagi. Karena parahnya sudah cukup luar biasa. Maka dari ayat ini apa yang kita pelajari dari orang bodoh? Orang-orang bodoh suka berpikir dan bertindak secara instan. Pokoknya harus kaya. Apapun yang dilakukan harus kaya, harus sukses. Jadi tidak heran banyak orang cepat kaya dengan cara korupsi, memeras, menipu orang lain. Karena dalam pikirannya instan mau jadi orang kaya. Dia tidak sadar bahwa setiap tindakan yang dia lakukan memiliki bahaya yang besar. Bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Lihatlah orang yang korupsi. Tanpa berpikir panjang, dia korupsi. Padahal kalau dia ditangkap, itu akan mempermalukan keluarganya, juga dirinya sendiri. Itu adalah tindakan yang bodoh. Sebaliknya, orang yang bijaksana tidak berbuat demikian. Dia akan berpikir dan bertindak cerdas. Dalam setiap rencananya, dalam setiap programnya, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia mengandalkan hikmat dari Tuhan. Sehingga memang apa? Dia bisa sukses, suksesnya dalam kebenaran. Dia bisa berhasil karena dia lalui tahap demi tahap dengan kekuatan, kedisiplinan, dan pengajaran dari Tuhan. Dia menjadi orang sukses yang berhasil. Dia menjadi orang sukses yang benar. Bukan orang yang bodoh seperti di dalam teks ini. Tentu dalam teks ini kita semakin diajari dan diarahkan bahwa jangan berbuat konyol, jangan ceroboh dalam hidup ini, jangan menjadi seperti orang bodoh yang mau secara instan akan apapun. Tapi bertindaklah, berencanalah dalam hikmat dan di dalam Tuhan. Lalu kemudian pada teks ini kita juga akan melihat dengan jelas bagaimana orang bodoh dan orang bijaksana menggunakan kata-katanya.
Orang yang bodoh tidak bisa mengendalikan perkataannya. Kenapa? Karena orang bodoh itu banyak bicaranya. Tong kosong nyaring bunyinya. Dia hanya bisa berkata-kata. Dan kata-katanya pun belum tentu mengandung kebenaran. Dan tindakannya tidak ada. Itu yang dia lakukan. Yang kedua, tanpa sadar juga orang bodoh dengan perkataannya menunjukkan apa dan siapa dan bagaimana kualitasnya. Orang kalau sering mengatakan, mengumpat atau mengucapkan kata-kata kotor tanpa sadar, itulah yang akan dilihat orang kualitasnya. Jadi dari perkataan kita sesungguhnya akan kelihatan kita ini orang berkualitas atau tidak. Kalau perkataan ini adalah perkataan yang sering menyakitkan, yang sering melukai, yang sering memfitnah, sesungguhnya itu memperlihatkan kalau di dalam hati kita juga masih tersimpan luka-luka batin, kepahitan, dan juga hal-hal yang belum tuntas dalam hidup kita. Jadi itu yang diperlihatkan melalui perkataan. Lalu yang kedua, perkataan itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Ini otomatis. Banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga mulut kata-katanya, akhirnya masuk ke dalam penjara. Banyak orang-orang karena tidak bisa menjaga mulutnya, jatuh ke dalam pertengkaran. Karena apa? Mereka sembarangan menuduh orang lain. Mereka sembarangan mengucapkan perkataan yang memfitnah orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Itu mencelakakan dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah, mulut orang bodoh itu menelan dirinya sendiri. Jadi perkataan itu seperti binatang buas. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dia ditelan oleh perkataannya. Dari sini kita bisa melihat kalau peribahasa bahasa Indonesia berkata, mulutmu adalah harimaumu. Perkataan yang kamu katakan kepada orang lain tanpa kamu sadari, itu jugalah yang akan bisa menjatuhkan kamu sendiri. Maka berhati-hatilah menggunakan perkataan. Sebab orang-orang bodohlah yang melakukan hal yang seperti itu. Tanpa sadar, dia mengucapkan kata-kata yang memperlihatkan dan mempertontonkan kebodohannya. Padahal kualitasnya, kualitas yang tidak benar. Itulah pelajaran dari orang-orang yang bodoh yang tidak bisa mengendalikan perkataannya. Dan akibatnya di ayat 15, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini digambarkan seperti seseorang yang hendak ke kota. Jadi dia mau hendak ke kota, akhirnya dia tidak sampai ke kota. Kenapa? Karena pekerjaan itu melelahkan dia, dia tersesat. Karena kebodohannya sendiri. Sama seperti dengan kebodohan-kebodohan yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak berhikmat. Pada sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan Allah kepadanya. Karena dia tersesat di pola pikirnya sendiri dan di dalam konsep berpikirnya sendiri. Tetapi sebaliknya kita melihat orang-orang yang bijaksana akan dapat mengendalikan perkataannya. Perkataan mereka itu perkataan yang menarik. Berarti perkataan yang memberkati. Apa yang mereka katakan itu memberi dukungan, memberikan semangat, memberikan tenaga bagi orang lain. Sebab perkataan yang mereka katakan adalah perkataan damai dan sukacita. Sangat senang sekali ketika orang lain berada di dekatnya. Karena dengan perkataan yang dia ucapkan, orang lain akan semakin terberkati. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang bijak menyadari bahwa dia harus mempertanggungjawabkan segala perkataan dan segala perbuatannya kepada Tuhan. Maka dari sinilah dia menggunakan perkataannya dengan bijak dan benar. Dia tahu itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 12 sangat jelas dikatakan di sana. Takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi dari teks ini ada sebuah kesimpulan bahwa setiap perbuatan akan dibawa Allah ke dalam pengadilan. Itu berarti setiap perkataan akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang bijak akan menggunakan perkataannya dengan baik. Kalau kita lihat gambar ini, orang bijak itu mereka berpikir dahulu baru mengucapkan perkataannya. Sebaliknya orang bodoh berkata dulu baru memikirkan, dan inilah yang berbahaya. Yang benar kita pikirkan dulu sesuai dengan firman Tuhan, baru kita katakan. Katakanlah yang benar, katakanlah yang jujur, sebab itulah yang memberkati. Lalu yang terakhir sesuai tema, kita akan melihat tema minggu inilah hidup dalam didikan Tuhan. Berarti hidup dalam didikan Tuhan adalah cara bagi kita agar menjadi bijaksana. Karena dalam firman Tuhan Mazmur 94 12-13 berkata, "Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik." Maka dari sini kita melihat bahwa orang-orang yang hidup dalam didikan Tuhan akan diberikan kebijaksanaan, kemampuan baginya, sehingga dia bisa menjalani hari-hari ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Walaupun banyak rintangan dan tantangan, dia akan sanggup berjalan karena dia telah menerima didikan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama meminta kepada Tuhan dan siap dididik dalam ajaran Tuhan. Maka hidup kita akan berjalan sesuai dengan firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.